warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, anak? Baik. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu pada Allah. Misalnya yang akan dipimpin oleh anak Alif, pada anak Alif silakan dipimpin yang berdoa. Suruh siap. Siap, guru. Yes. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sama-sama kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ayo berdiri. Bisa lihat ke depannya. Ya, berdiri ya. Ayo bider, bider. Bider, api. Ya, sama-sama suaranya boleh. Silakan duduk kembali. Dan bisa suaranya jangan sulit dan bunyi ya. Dan mari lapangan selanjutnya yaitu mengabsen kehadiran. Yang pertama Akila masuk. Hadir. Alif. Hadir. Altar. Hadir. Amira. Banyu. Hadir. Dito. Hadir. Farid. Farid izinnya sakit. Fatur. Pindah.
Ada Fidel, Hadir. Gresilda, Hadir, Pak. Kesya, Lutfi, Mirja, Hadir, Pak. Muhammad Rizky Maulana, Hadir, Pak. dan Kaptin Hadir. Rizky Ramadan, Najwa, hadir Najwa lagi lemes, Nesya, Pandu, hadir Rebus, Taniar, Hadir, Pak. hadir Ridho, Hadir. hadir Sintekia, ada Cindy, ada Cindy, Sultan, hadir Jawana, hadir selanjutnya Deva. Oke, alhamdulillah hadir semua. Gimana kabarnya hari ini, sehat semua? Alhamdulillah. Teman kalian yang ada yang mungkin sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sehat. Oke, kita pada hari ini, pembelajaran pada hari ini yaitu tentang PI atau kegiatan pembelajaran tentang mesin, ya, KA, ya, tentang KA yaitu kecerdasan artifisial. Tahu kecerdasan artifisial? Ada yang tahu? Kecerdasan artifisial, ya, yaitu antara lain yaitu mesin cerdas dan non cerdas. Pembahasan kita adalah mesin cerdas non cerdas atau kecerdasan artifisial atau disebutnya dengan KA. Nah, di sini materinya adalah tentang kipas angin dan robot vakum. Ada yang tahu? Ada yang tahu kipas angin? Oke, udah tahu kipas angin siapa yang digunakan. Terus robot vakum mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Nah, ini bisa kalian videonya kalian saksikan dulu materi pada hari ini, ya, tentang mesin cerdas dan non cerdas. Diperhatikan. Kecerdasan artifisial masuk C kelas 5 dengan materi mesin cerdas dan non cerdas. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Di sini kita akan mendefinisikan kecerdasan artifisial, karakteristik kecerdasan artifisial, mesin cerdas dan mesin non cerdas, macam-macam KA, cara kerja KA, dan limitasi kecerdasan KA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencari tahu apa sih kecerdasan artifisial itu. KA pertama kali digunakan dalam lokakarya di Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Dalam KBBI kita mendefinisikan sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia, seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Berarti secara sederhana, KA ini adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Nah, berikut adalah konsep dasar KA. Jadi KA belajar dari data atau machine learning. KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa KA bukan hanya sekedar program komputer biasa. Ia memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola, dan membuat keputusan otomatis. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Nah, berikut adalah tabel perbandingan KA dan kecerdasan manusia. Wah, di sini ternyata KA ini tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Sedangkan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. KA juga belajar dari data. Kecerdasan perbedaannya ini, kalau kecerdasannya
perbandingan KA dan manusia, kecerdasan kita sebagai manusia. Kecerdasan artifisial tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Ya, robot yang kemarin kita pernah pelajari itu dia mengikuti instruksi. Nah, makanya kecerdasan disebutnya artifisial, kecerdasan buatan. Jadi perasaan hanya mengikuti instruksi. Kalau dibilang ke kanan, kanan, ke kiri, ke kiri. Sedangkan kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan, ya, memiliki perasaan serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Itu kalau manusia. Jadi manusia kreatif. Kalian bikin apa dari kertas, dari kardus dan dari bahan-bahan bekas itu bisa dibuat. Selanjutnya yaitu belajar dari program yang diberikan. Kalau artifisial atau codingnya, ya, atau KA-nya. Jadi dia diprogram dulu. Ya, permainan itu setiap kamu mainin atau kegiatan di dalam HP, ya, yang kalau dimakan biasanya diprogram dulu gamenya itu. Ya, tapi kalau kecerdasan manusia bisa belajar banyak yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Jadi manusia bisa berinteraksi, bisa berkumpul interaksi itu, bergaul. Kalau bahasa kitanya bergaul dengan tetangga kanan dan kiri. Kalau KA hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Kalau datanya dimasukin kucing, maka ketika dimasukin anjing dia nggak kenal. Dia pikir kucing itu adalah anjing, anjing itu adalah kucing. Karena apa yang dimasukin adalah gambar hanya kucing. Data yang dimasukin sama komputer hanya gambar kucing, hampir 100 kucing. Tiba-tiba dimasukin gambar anjing. Ternyata model seperti ini termasuknya anjing. Karena apa? Dia tidak dimasukin gambar anjing, karena gambar kucing doang yang dimasukin. Maka datanya dia memahami bahwa anjing itu adalah kucing. Terus bisa memahami konteks yang luas. Jadi kita walaupun kita nggak dikasih gambar, kita tahu modelnya, kita udah lihat, berarti itu benar itu adalah kucing dan anjing. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Pola yang kemarin kita udah pernah belajar tuh, yang coding pertama pola, ya, ada dekomposisi, pola, terus abstrak dan algoritma yang kemarin. Dia berdasarkan angka doang. Jadi kalau misalkan dia dimasukinnya bukan angka, dia nggak bakal bisa bekerja. Terus bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai, moral, dan etika. Perlu nggak kita emosi? Kapan waktunya kita emosi? Kapan kita waktunya nggak boleh emosi? Terus nilai moral, berarti sikap kita, laku kita, adab kita, ya kan? Terus dan etika kita, baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman dan masyarakat luas. Lanjut, topiknya lagi. Diperhatikan. Misalnya diulang lagi ya. Perbandingan mesin cerdas dan mesin non cerdas konvensional. Perhatikan, Rido, mari. Aspeknya, cara kerja, bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Mesin cerdas, ya. Terus mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Adaptasinya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Dan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Pengambilan keputusan bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Nah, dibalik dari mesin cerdas dan non cerdas, nanti akan ada gambar yang akan Bapak tunjukkan. Sekarang Bapak mau nanya dulu, ada yang tahu nggak kira-kira bayangan kamu non cerdas dan cerdas? Mesinnya apa aja? Mesin cerdas. Ada yang tahu? Angkat tangan yang bisa menjawab. Mesin cerdas apa?
Iya, yaitu kipas angin. Dia mesin non cerdas. Kenapa? Kipas ini kudu dipencet atau ditekan, maka dia adalah mesin non cerdas. Nah, terus mesin selanjutnya, mesin selain kipas yaitu yang buat ngerapiin pakaian apa? Gosokan. Aduh, jangan bahala itu gosokan. Nah, sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali, menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diulang, membuat sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Mesin cuci, dia dipijat, maka dia berputar. Dia pakai data, pakai pola nomor 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Itu namanya mesin cerdas maksudnya ya. Selanjutnya perhatikan lagi. Oke, selanjutnya contoh mesin cerdas yang menggunakan teknologi KA. Mesin cerdas vs mesin non cerdas. Asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri yang bisa menjawab pertanyaan, mengatur alarm, dan memberikan saran berdasarkan biasa pengguna. Oke, contohnya kalian menghidupkan alarm, maka alarmnya akan, nah ini tuh. Ya, pertama adalah kalkulator. Ya, kalkulator bisa melakukan perintah. Mengatur alarm dan memberikan saran berdasarkan kebiasaan pengguna. Terus yang B, Netboard layanan pelangganan otomatis, bisa ada di aplikasi belanja daring ataupun layanan yang kemanapun kamu bisa menjawab secara otomatis. Apa nih contohnya nih? Ya, aplikasi belajar konsumen nih yang biasa dipakai sama ibu-ibu, yaitu apa? Pakai apa? Yaitu Shopee atau Lazada. Terus mobil otonom tanpa pengemudi, sekarang di Jepang udah ada nih mobil tanpa pengemudi. Nah, disebutnya Tasca. Pintar. Jadi tidak ada yang mengendarain. Dia namanya mobil Tasca atau mobil otonom atau mobil tanpa pengemudi. Lanjut, lagi contohnya. Oke, kalkulator yang bisa melakukan perhitungan cepat tapi tidak bisa belajar atau memahami maksud penggunanya. Kalkulator hanya bisa dimasukin apa? Angka. Ya, 1 tambah 1. Ya, ini seperti itu. Terus mesin cuci ini kalkulator. Ya, jadi dipencet angka 1 maka dia timbal angka 1. Ditambah berapa maka dia akan menghasilkan. Terus mesin cuci manual yang harus diatur manusia untuk menerima metode pencucian. Mode cepat, mengeringkan, atau menaruh air atau memasukkan air. Ya, menyesuaikan jumlah air atau kecepatan putaran saat otomatis berdasarkan ke beban cucian berapa kilo, maka dipencet 1 dan 2 dan 3. Dan yang terakhir remote TV berfungsi untuk mengganti saluran saluran TV kita ganti. Terus lanjut. Ya,
Itu adalah tentang kecerdasan KA. Bahwa diperhatikan dong. Ya, didengarkan buktinya. Nah, selanjutnya oke, kelihatan kita is breaking dulu. Apa ini? Is breaking, tepuk janji fokus. Ya, ayo bareng-bareng. 1, 2, 3, mulai. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Coba sekali lagi yang kompak. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa. Saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, bagus. Tepuk semangat. Asik, asik. Asik, asik. Asik, asik. Coding KA yes. Bisa? Coding KA yes. Bisa? Ya, coba kali. Tepuk semangat. Asik, asik. Asik, asik. Asik, asik. Coding Oke, selanjutnya yaitu Bapak akan menampilkan gambar-gambar non cerdas dan cerdas. Ya, gambar cerdas dan non cerdas. Nah ini. Nah, ini gambar berdasarkan karakteristik. Coba tebak mana yang merupakan mesin cerdas dan mana yang merupakan mesin non cerdas. Yang mana? Oke, yang sekarang yang mesin cerdas dulu. Mesin cerdas yang mana? Oke, saya mau tanya, kalkulator cerdas apa non cerdas? Obat pemisah debu. Mesin cuci non cerdas. Kompor listrik non cerdas. Ini tas bot. Mobil Tesla. Semangat nasi. Belanja daring. Terus pemberian rambut. Tidak harus Oke, selanjutnya. Nah, ini gambar apa? Kipas angin. Cerdas nggak? Cerdas apa non cerdas? Kipas angin perlu bantuan manusia. Gambar selanjutnya, gambar apa? Jam dinding. Cerdas apa non cerdas? Cerdas ya, karena dia berputar sendiri. Lanjut, gambar apa ini? Selanjutnya, gambar apa? Remote TV. Cerdas apa non cerdas? Cerdas. Selanjutnya, otonom dan cerdas. Selanjutnya, YouTube. Cari dia. Lanjut, robot vakum. Cerdas. Robot vakum. Terus, terus lampu manual. Dipindah dulu baru nyala, non cerdas. Terus Google Asik. Sama aja dengan kamu mencari map Google Map, mencari tempat tujuan. Misalkan Sakila pengen ke rumah Jawana. Nah, dipilih tuh alamatnya Jawana rumahnya. Contohnya di kebun. Terus yang terakhir adalah nanti cerdas seperti non cerdas. Apa? Non cerdas. Oke.
Nah, itu tadi adalah gambar-gambar cerdas dan cerdas. Nah, udah paham mesin cerdas atau cerdas? Oke, Bapak nanti akan memberikan tugas atau LKPD, ya, mesin cerdas atau non cerdas. Nanti kamu diskusikan berkelompok, ya, berkelompok. Nanti akan Bapak kasih per lembar ini, ya. Jadi di belakangnya, perhatikan. Di sini lembar kerja peserta didik, ya. Nanti Bapak akan kasih, kamu diskusikan sama teman kamu, ya. Misalkan contoh lembar kerja peserta didik, nama kelompok 1, nama anggotanya tulis. Terus robot vakum itu kalau cerdas maka dicek list, kalau tidak cerdas diisi tangan. Terus selanjutnya kamu samain nih garis, yang mana nih pasangannya, ya. Terus yang selanjutnya di belakangnya bawah, perhatikan HP dengan kamera cerdas non cerdas, alasannya apa? Misalkan HP bisa ngasih informasi kepada orang lain, berarti alasannya. Mesin cuci manual Google Translate, Google Translate itu untuk menerjemahkan, ya. Terus yang keempat, kreasi anak, gambar mesin cerdas impian kalian. Kira-kira kamu mau gambar apa sih, pengen punya mesin apa sih? Nah, nanti di gambar, ya. Dan ini terakhir, kalian nanti pakai gunting ditempel di mana nih di antara ini, mana yang mesin cerdas atau non cerdas. Paham? Paham? Ada yang ditanyakan? Oke. Terus selanjutnya Bapak akan kasih, tolong dikerjakan per kelompok. Silakan kelompok 1. Silakan dikerjakan. Selanjutnya kelompok 2, tolong dikerjakan. Kelompok 3, ayo dikerjakan. Boleh dicopotin kalau ada yang mau nempel, yang mau gunting biar cepat. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang mau gunting ditanyakan. Ya, boleh copotin biar cepat. Boleh dicopotin, berbagi tugas. Ada yang kerjakan halaman 1, 2, 3 dan selanjutnya. Ya, kelompok 1. Kelompok 1. Ya, boleh copotin biar dibagi temennya. Ya, yang boleh 1 depan, dibagi temennya. Ya, dicopotin bisa itu, digunting, bagian gunting, bagian nempel. Ada? Lainnya nggak ada? Oke, belum. Nah, nyalanya. Oke. Digunting, ayo dibagi temennya, dibagi kerja. Ini kamu berdua ini dijawab. Ya, ini ya HP dengan kamera berarti cerdas. Tulis cerdas di sini. Nah, cerdas, betul. Alasannya apa? Bisa memberikan pesan. Tulis alasannya di sini. Ya, apa? Ayo kelompok 4, dibuka, ayo dibuka. Nah, ini satu-satu udah dikerjain belum? Nah, walau kerjain ini. Yo, ya, kita kamu yang gambar. Nah, kamu gambar, ayo. Impian mesin cerdas apa? Kamu gunting. Ya, gunting. Enggak, kamu gunting, nanti berarti kamu gunting, kamu nempel. Ya, kamu gambar kira-kira mau bikin apa? Mobil boleh, apa aja. Ya, kenapa kamu pengen punya mesin apa? Tanya sama Ramadan. Ya, pengen punya mesin. Nah, ini garis. Ini dipasangkan. Robot vakum mana pasangannya? Garis. Vakum mana pasangannya? Lihat, ayo. Ya, kamu kerjain robot vakum pasangannya mana? Baca, ayo. Dicari garis. Di garis ya. Ya, di garis.
Nah, ditempel, digunting, gantian sama temennya. Yo, lanjutnya mesin cuci manual cerdas apa tidak cerdas. Yo, berarti non. Nah, dia kan butuh bantuan manusia. Ya, hadir di depannya. Ya, nanya apa? Mana? Mana yang mana ini? Alasannya misalkan kayak HP kan cerdas, ya kan? Alasan dia bisa memberi pesan, bilang kan masa kamu pakai apa aja? Konsentrasi di mana? Di konsentrasi ini. Nah ini kartu ini bisa cerdas, maka dia bisa mengartikan menerjemah. Nama panggilan ini siapa? Ya, cara panggil siapa? Ya kamu kira mesin cerdas apa cerdas? Ayo, coba, ayo. Ya karena mesin cerdas mana nih? Kamu dibantuin. Ini nomor satu, ada lagi. Ada kamu nempel, nanti nempel. Ini gambar ini belum bisa alasannya. Pak, alasannya mana? Ini tulisannya. Ayo, alasannya Ridho, tulis. Alasannya apa? Ya. Oke. Diisi tadi itu di alasannya. Itu ditarik ya, di checklist sama ditarik, dipasang-pasangin. Ya digunting-guntingnya ada lagi. Ya tunggu. Nih kemudian nih yang kamu yang lem di sini nanti. Nah ini nanti kita yang mana? Kamu yang mesin cerdas, kamu yang cerdas. Ya. Ini sampai baris kotak. Yo, gambar lagi. Gambar scroll mau gambar apa di sini? Gambar mobil, gambar di sini. Alasannya apa? HP dengan kamera, alasannya kenapa nggak cerdas? Karena dia minta bantuan. Dia memberitahu jalan atau memberitahu apa sih tujuannya? Ya, siapa yang udah selesai? Ya, kelompok 1, kelompok 2. Nanti setelah ini gambarnya dipresentasikan ya di depan ya. Presentasikan depannya. Ayo. Ya. Oke. Maju robotik. Untuk apa kerjanya nanti ya? Membantu apa? Jelasin ya di depannya. Nanti robot kita mau robot apa kamu mau bikin? Yang robot cerdas impian kamu pengen kamu punya robot apa sih? Biar kamu tuh bisa dibantuin. Jangan kayak di film-film kayak Doraemon kantong ajaib. Wah ini apa? Dibantuinnya ngepel, dibantuin apa? Ya kan gambarnya apa kamu pengen punya apa? Robot apa yang bisa membantu kamu dalam hal ini? Kedepan impian kamu pengen jadi punya robot ini apa? Kita nanti bisa membantu kamu gambarnya apa? Nanti kamu jelasin, kamu pengen punya robot ini seperti ini loh. Ya, jelasin. Jadi nanti bisa membantu. Rasanya apa kamu digambarkan? Gambar, kamu kira punya robot impiannya seperti apa? Kamu pengen punya HP, robot bisa bantu ngepel, bisa masak, gambar di situ. Tapi nanti dijelaskan ya. Dipresentasikan namanya.
bebas. Nah, siapa yang udah selesai? Kelompok 1 sudah selesai. Sembari nunggu kelompok yang lain, kelompok 1 maju mempresentasikan apa robot yang kalian inginkan. Ayo maju depan. Sini. Ya, pegang. Nah, di belakangnya ayo maju semua. Oke, kenapa kalian milih gambar apa ini? Impian kalian yang pilih. 1, 2, set. Teman-teman, didengarkan. Ayo, teman-teman lagi berpresentasikan robot impian kalian. Ayo, 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan gambar kelompok kami. Ya, gambar apa? Gambar iPhone 7. Ya, kenapa milih HP? Jadi impian buat di masa yang akan datang HP itu lebih canggih, ya bisa membantu kehidupan dalam sehari-hari. Dengan HP bisa bikin kipas, bisa TV dan sebagainya. Seperti itu kamu pilih HP ya. Oke, tepuk tangannya kelompok 1. Ya, selalu duduk. Ya, sini kelompok 1 dikumpulkan. Oke, kelompok 2, ya maju gambarnya silakan. Oke, didengarkan kelompok 1, didengarkan. Ya, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang robot impian di masa yang akan datang. Ya, dipegang. Ya, kami dari kelompok. Ya, 1, 2, 3, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3. Nah, memilih robot impian apa? Mobil. Tujuannya apa? Nah, dia bisa lebih jauh, bisa sampai, bisa dia mendarat. Jadi kita bisa sampai. Robot yang ingin kalian buat impian yaitu mobil. Oke, silakan duduk. Kelompok 3. Kelompok 3 maju. Ya, kelompok 3 maju. Ya. Ya. Kelompok 4 sudah belum? Kelompok 4 maju duluan deh. Ya, kelompok 4. Nah, yang ini dijelasin yang gambar aja. Gambar impian kamu nih, yang gambar bisa jadi impian kamu. Ya, impian kamu ketika dan bantuin ngapain dan sebagainya. Ya, pegang. Ya, kami dari Assalamualaikum, kami dari kelompok 1. Dari belakang samping dong. 1, 2, 3, mulai.
pegang. Ya, assalamualaikum. Terima kasih nanti. Ya, assalamualaikum ya. Apa? Oke, tepuk tangan awal. Oke, tepuk tangannya untuk semuanya. Ini Fidel, ini dikumpulkan. Fidel. Ya. Ya, fokus kembali semua dengan kuping ya. Oke, sudah kerja semua. Tepuk mantap. Sampai sini. Tepuk mantap. Cakep. Cakep. Oke, ya. Cakep, cakep. 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 Mantap. Cakep, cakep. Untuk materi pada hari ini, alhamdulillah kalian sudah kebagian. Berarti kalian sudah paham akan mesin cerdas dan non cerdas ya. Bisa menyebutkan kembali, sebutkan satu mesin cerdas. Handphone. Pandu, non cerdas apa satu? Contohnya mesin cuci ya, sudah bisa. Jadi mesin cerdas, non cerdas tidak menggantikan manusia, tapi hanya membantu separuh pekerjaan manusia. Ingat ya, mesin tidak hanya membantu manusia, tidak menggantikan manusia. Jadi Pandu, mesin hanya meringankan pekerjaan manusia. Meringankan, biasanya cuci pakai tangan, sekarang tinggal masukin ke dalam mesin. Nah, untuk pertemuan hari ini, Bapak Fidel, pertemuan pada hari ini ya, mudah-mudahan pembelajaran kita bisa memahami, bisa membedakan mana yang cerdas, mana yang non cerdas ya. Dan sebelum Bapak akhiri, mari dirapikan dulu, tasnya dipakai, bukunya dimasukin, kita cukupi pertemuan pada hari ini ya. Pertemuan kita cukup, mudah-mudahan di minggu yang akan datang kita bertemu lagi pembahasan selanjutnya, yaitu pemanfaatan artifisial ya. Sudah dipakai, bukunya dimasukin semua dalam tas, tasnya dipakai. Oke, dipimpin sama kendali untuk membacakan bacaan doa pulang ya. Satu, pakai dulu tasnya kendali, tasnya dipakai dulu.
buatan artifisial atau mesin cerdas dan non cerdas. Jadi bisa memahami, bisa membedakan di rumah nanti ya, mesin cerdas dan non cerdas. Oke, catat panduannya, pandu bisa ya. Oke, boleh pulang kelompoknya kelompok 4 ya, kelompok 4. Ya, kelompok 1. Pelan, banyak kabel, pelan, awas. Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 ya boleh keluar. Ya, hati-hati di jalan.